kasih Pak Haji. Yang pertama, Muslim mengucapkan selamat. hukum Muslim yang Iya. atau kemana-mana. hukum orang Islam menyelamati hari raya orang lain lah. Mengucapkan selamat. Itu mah sudah banyak dibahas Pak. Bapak tonton aja. Bapak mau pilih yang mana, pendapatnya banyak itu. Mau pilih yang boleh silakan, mau boleh yang tidak boleh silakan. Saya membebaskan aja. Jadi Bapak kalau misalkan punya hubungan dengan orang non muslim, mengucapkan selamat ya hal yang wajar. Berarti ikut pendapat yang boleh. Kan gitu Islam. Jadi gak usah dibikin ribet gitu. Kalau misalkan Bapak tidak punya teman yang non muslim, tidak mengucapkan selamat, ya nggak masalah juga. Gitu. Makanya ada yang dikontekskan, ada yang mengatakan dikontekskan. Konteksnya apa? Kita sebagai pribadi ini punya teman atau tidak, punya rekan kerja atau tidak, punya sahabat atau tidak yang non muslim. Nah, kalau misalkan punya, ya silakan mengucapkan. Ada yang mengatakan itu. Kalau misalkan kita tidak punya teman, terus nyen sepanduk dari Rukun Iman selamat Natal, ya non hubungan anak kan gitu. Atau selamat Natal di Facebook, ya kan gak ada temannya gitu. Ada yang mengatakan gitu. Itu mah silakan aja Pak. Jawabannya udah banyak Bapak, udah terserak itu di YouTube dimanapun. Bapak mau pilih mana silakan. Dan boleh-boleh saja berbeda itu. Bapak mau pilih boleh silakan, mau tidak boleh silakan. Kan ustadznya banyak. Ya, silakan aja. Oh itu udah dibahas setiap tahun soalnya. Setiap tahun di TV, di YouTube, wah banyak. Tinggal pilih ustadznya yang mana. Kalau saya, karena saya banyak hubungannya dengan orang non Islam, saya biasa mengatakan itu. Kalau saya banyak hubungan, saya punya semua teman non Islam, semua teman agama saya punya. Kemarin aja Hari Raya Galungan, bukan nyepi, Hari Raya Galungan. Galungan itu hari rayanya orang Hindu. Itu ngucapin, temen kok. Bagi saya itu tidak masalah, bagi saya. Tapi kalau bagi Bapak itu masalah, siapa tadi nggak usah gitu. Jadi jangan diambil ribetnya gitu. Kalau saya mah gitu. Kenapa saya begitu? Karena kita berbeda proses ya, beda proses, beda latar belakang dan berbeda posisi. Ya Bapak yang punya teman tetangga sebelah misalkan, tetangga sebelah saya kan Kristen. Masa dia di hari raya saya nggak bilang-bilang ajan, selamat ya Pak, gitu. Kan wajar juga. Dan itu tidak mempengaruhi akidah. Kalau ada pendapat yang menarik, kalau kita ngucapin selamat Natal berarti kita meyakini Yesus lahir misalkan di tanggal 25. Itu persoalan lain, itu persoalan dia itu. Persoalan kita ucapan itu saya dengan dia, bukan saya dengan keyakinannya. Saya dengan dia. Berarti masuknya muamalah bukan berakidah. Kalau ditarik ke situ terlalu jauh nanti. Ada yang begitu tapi silakan. Misalkan dari teman-teman itu banyak juga yang berpikir begitu, ya silakan. Sejak zaman dulu itu mah. Sejak zaman dulu itu perdebatannya itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan selesai. Jadi silakan saja. Jadi jalan tengahnya itu kalau kita punya teman, bolehlah silakan. Muamalah. Punya teman, punya tetangga, punya apa lagi ya, rekan kerja gitu. Teman saya Buddha, saya ucapkan selamat Buddha, selamat apa Waisak. Pas Natal ya selamat Natal. Kalau saya oke aja. Kenapa? Karena saya berpikirnya bahwa orang yang murtad itu sampai jelas dia menampakkan diri, mengatakan dia murtad, itu baru murtad. Atau memang benar-benar meyakinkan melakukan tindakan murtad. Kalau yang begitu biasa aja. Musuh Allah lebih paham.
Kalau saya berpikirnya begitu. Jadi nggak terlalu mana gitu. Kalau murtad itu apa? Wa ma'naha lughatan ar-ruju' 'an syai' ila ghairihi. Kan tanya letterleknya. Mana secara bahasa adalah kembali dari sesuatu kepada yang lainnya. Itu murtad artinya. Wa syar'an, nah wa syar'an itu artinya menurut istilah qat'ul Islam biniyatin kufrin au qaulin au qauli kufrin au fi'li kufrin, memutuskan Islam, maksudnya keluar dari Islam dengan niat kafir atau ucapan kafir atau perbuatan kafir. Kalau ada niatnya, kalau ada ucapannya, kalau ada tindakannya, itu udah jelas. Kalau di sini judulnya, contohnya kasujudi lisonamin, seperti sujud kepada berhala. Ayo orang itu terasa dah nanti sujud mah henteu ngan orang teh kendalikeun nanti kunaon kudunya apa? Bawa orang yang murtad, itu yang murtad montong ka batur kan jero ka diri sorangan. Kalau saya lebih berpikir begitu kalau saya. Jadi jangan ke orang gitu, ke kita ke kita aja, kita juga jangan kita kafir. Jangan diri kita kafir. Jangan. Saya bilang itu jangan. Kenapa? Ya jangan kita kafir. Jangan kita mengingkari Tuhan. Mual aya mungkin ayeuna orang jelema orang Islam gitu ya, model salepel jamaah masjid gitu. Mengingkari adanya Allah kan enggak mungkin itu. Orang ke masjid mengingkari Kanjeng Nabi enggak mungkin. Tapi dari hal-hal lain mungkin saja kita juga. Makanya biasanya ada doa itu, ada ayat itu, apa sih yang dibaca suka dibaca tuh ayat terakhir Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Tadi situ teh dan tolonglah kami dari kaum-kaum kafir. Maksudnya bukan kafir apa sih? Kita juga bisa jadi kafir. Bisa jadi, Pak. Coba ya. Jadi kalau saya sih lebih berpikir ke diri gitu, bukan ke orang, diri sendiri. Nanti kalau kita ngomong ke orang, bahaya itu. Makanya ada yang bilang apa ya? Ya nanti kalau itu terlalu tinggi lah, saya nggak ini, nggak nyampe sih. Nanti malah jadi perdebatan. Jadi kalau itu saya gitu Pak Ji. Jadi orang murtad itu sampai dia meniatkan dirinya murtad, keluar dari Islam, dan dia jelas tahu. Kawin misalkan, kawin apa? Kawin dia, terus di gereja, dibaptis. Kawin itu siapa? Yang artis-artis. Dia menyatakan diri keluar dari Islam, silakan. Itu murtad. Udah yang jelas-jelas aja. Kalau orang-orang yang misalkan tadi nggak sholat, ya janganlah dihukumi murtad. Dia malas aja. Nanti juga belum hidayah. Terus gini, kalau kita memahami orang itu masih semuanya dalam proses, nggak ada kata final. Proses itu. Orang liberal gitu, berpikir liberal, silakan. Itu jangan dibilang kafir. Nanti juga balik lagi. Saya gitu. Namanya juga sedang berproses. Gitu aja. Kita memaknai orang-orang itu sedang berproses, belum ketemu kebenaran, gitu aja. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak selanjutnya. Kami persilakan Pak Asep. Terima kasih. Tadi kan judulnya meninggalkan sholat, Ustaz.
Jadi untuk umat Islam diwajibkan sholat, puasa, naik haji dan sebagainya. Tetapi orang luar Islam tidak diwajibkan sholat, Ustaz ya, gitu ya. Nah, terus ini Ustaz, naik haji itu wajib bagi yang mampu, tidak diwajibkan yang tidak mampu. Apa kodratnya sama? Orang luar Islam tidak diwajibkan, terbebas dari hukum meninggalkan sholat. Sama seperti ketika tidak diwajibkan naik haji bagi tidak mampu, sama tidak meninggalkan dosa. Apa kodratnya sama? Nah, hanya berbeda kalau begini Pak Ustaz. Yang di luar Islam tidak diwajibkan sholat, tapi dia dosanya fakir misalnya, dosa karena tidak beragama Islam, itulah yang bisa tanyakan. Apa maksudnya sama? Jadi orang di luar Islam tidak diwajibkan sholat, tidak terkena dosa mendirikan sholat. Sama seperti ketika orang yang tidak pergi haji karena tidak mampu, tidak meninggalkan dosa. Yang kedua Ustaz ya, Ustaz genap. Setiap perbuatan orang itu, musibah yang menimpa seorang itu bisa karena ajab, peringatan, teguran, bahkan ujian. Itu Ustaz. Pertanyaan sekarang, bagaimana musibah yang menimpa anak kecil di jalanan, terlantar, kelaparan dan sebagainya, itu masuknya ke mana? Masuk ujian, masuk peringatan, teguran, dua aja. Jadi ada tunjukkan pertanyaan Ustaz bulan. Ya, yang kedua. Yang pertama, ini dari kita juga. Yang pertama, sebagai umat Islam ketika mendengar ada pernyataan tokoh masyarakat paling tidak membantu pimpinan yang menyatakan kontroversial. Sebagai umat Islam, akhirnya bangsa tidak semestinya dibicarakan begitu ya. Kemudian saya mengajukan ayat ini, Pak. Jadi ketika kita membela Allah dengan tangan, kalau bisa ya, ketika ada kemungkaran, kalau bisa dengan tangan dengan misalnya tenaga, ya, kalau bisa tidak dengan tenaga dengan doa, itulah selama-lamanya iman, gitu ya. Selama-lamanya iman kan itu saja. Nah, ketika ada kemungkaran, pernyataan kontroversial bukan pimpinan, pembantu pimpinan, nah, apakah harus dibiarkan saja? Kalau misalnya dibiarkan, apakah bukan dosa? Contohnya apa contohnya? Contohnya gini, di agama, misalnya ya, kontroversial dilakukan, misalnya, pikir mengganggu, terus suara adan seperti suara apa? Terus? Ya, itu kan seperti ada pembiaran. Nah, kalau menuju pada ayat yang satu tadi, ya, dengan tangan, kalau tidak dengan tangan, dengan tenaga. Nah, kalau dibiarkan itu berdosa tidak? Udah Pak. Satu lagi pertanyaan, kritikan juga Pak Ustaz. Enggak. Itu kan seperti kemarin pernyataan Pak Ustaz itu, kita tuh ya jangan-jangan dibayari oleh kita dan sebagainya ya, takdir ya. Sedangkan suatu keniscayaan bagi orang itu dinamis. Melakukan sesuatu, berbuat sesuatu setiap harinya itu ya. Kalau yang bersifat standar mungkin bisa diawasi. Misalnya kita pergi di pasar, kita tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tetapi yang bersifat berisiko berpotensi bisa murtad, jangan-jangan kita murtad. Ya, ini contoh aja nih. Ini sesuai hasilnya nih. Misalnya nyambung gitu kan, nyambung banget di pasar nyambung. Itu kan berisiko. Contohnya kita kadang-kadang berbohong dan sebagainya ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya perbuatan yang berisiko itu agar tidak murtad? Itu aja Ustaz, terima kasih. Oke, rada jauh mikirnya ya, nyandung jeung murtad lieur ya. Geus kieu we geus cenah mah, mun kira-kira nyandung menyandung we geus tong deket ke kena murtad nih. Si jauh teuing. Nyandung menyandung eta. Ya nyandung langsung tekaikeun ka murtad, jauh teuing kena jadi pujang sorangan, nyandung teu murtad kok. Jadi geus we nyandung menyandung. Lieur-lieur. Nih, satu gini. Satu memahami realitas.
memahami fakta itu harus utuh satu. Seperti karena sekarang itu banyak narasi negatif. Orang itu sekarang itu seolah-olah ya benar dan tidak itu tergantung dari kelompok mana dia bicara di Indonesia ini. Kalau di kelompoknya pemerintahan, arek alus juga komo sedik keseleok, dianggapnya goreng. Sekarang nih masuk kondisi dari 2014. Jadi tergantung narasi akhirnya. Kesimpulannya akhirnya tergantung narasi, bukan tergantung fakta. Contoh tadi itu yang disampaikan oleh Pak Menteri, kan kita nggak tahu kondisi pada waktu beliau itu mau sambutan sebelahnya Prof. Amani Lubis. Kan nggak tahu konteksnya kita. Kemudian di share, dipotong bahwa dia terganggu dengan zikir, kan begitu. Itu kan karena yang bilang bahwa terganggu dengan zikir itu kan akhirnya ditambah narasi yang lainnya. Oh, bukan fakta kan sebetulnya. Faktanya seperti apa kita nggak tahu. Ini kan ada fakta, ada narasi, kemudian ada pembacaan kita. Nah, makanya saya lebih suka kalau memang kita mau serius tentang itu, silakan langsung ke faktanya seperti apa, telusur. Jangan kemudian dan kita lupakan narasinya. Nah, sekarang misalkan di Indonesia ini kita kan terbelah. Kata saya tadi, tergantung narasinya dari mana. Narasi itu omongannya gitu. Bicaraannya dianggap seperti apa. Mesti kalau yang dari pemerintah itu dianggapnya salah melulu. Salah melulu. Kenapa? Karena ada narasi negatif tadi. Kita kan nggak pernah mau objektif. Kalau mau objektif langsung ke fakta. Faktanya seperti apa kan kita nggak tahu. Ya. Kita juga bisa aja Pak. Sekarang kita sholat nih, kita sholat sebelahnya, sebelah kita sholat berisik banget, ya baca doa iftitah, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asyiya, ini wajhatu bajiya. Sebelah kita keganggu nggak Pak? Lalu kemudian dinarasikan kita terganggu dengan bacaan iftitah, salah nggak itu Pak? Padahal sama-sama lagi, ya nggak? Bisa jadi kan? Ya Bapak kalau sholat sebelahan sama orang yang berisik gitu bacaannya, keganggu nggak? Ya kita sama-sama sholat. Faktanya seperti apa kita nggak tahu. Makanya yang diajarkan kalau kita sedang bersama orang banyak, maka berzikirlah yang tidak terdengar oleh orang lain. Begitu. Kalau zikir dari Pak Amani, Bu Amani Lubis itu Profesor Rektor Syahid Syarif Hidayatullah. Mungkin konteksnya enggak gitu, misalkan. Nah, jangan jauh-jauh, kita aja kalau lagi sholat. Saya mohon maaf ya, kalau saya lagi ngemakmum gitu, yang sebelahnya itu bacaannya begitu, bunyi gitu, bunyinya ke telinga kita. Saya aja keganggu. Terus apa kemudian dinarasikan saya terganggu dengan zikir, kan enggak juga gitu. Ya kan? Itu mah karena dia tokoh politik, ada lawan politik. Iya, dihajarnya enak apa ke? Seperti dulu waktu azan itu kan dipotong-potong, enggak utuh. Makanya saya bilang bahwa fakta itu harus utuh. Fakta itu harus utuh, satu itu. Yang kedua, abaikan narasi. Kita lihat faktanya dulu seperti apa. Itu baru cerdas. Itu Pak Haji. Jadi kemudian kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu itu jahat, merusak, nah baru berlaku itu. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Tidak sanggup maka dengan ucapan. Tidak sanggup dengan ucapan berarti dengan hati, kan gitu. Enak itu maksudnya katanya. Tak itu kalau sudah jelas betul kemungkarannya. Ini kan sebenarnya nggak jelas.
Ini kan hanya karena dibentuk oleh narasi. Mungkin sekarang kan perang narasi. Karena dia nggak masuk kekuasaan, kemudian mengatakan kekuasaan itu buruk misalkan, gitu. Ada begitu sekarang. Itu. Saya kira itu nomor 3 ya. Itu nomor 3 itu. Nomor 1 dan nomor 2 itu berat Pak Ji. Apakah anak kecil itu kalau musibah itu teguran itu? Iya. Ya, teguran. Itu mah nanti aja lah. Setengah 6 lewat ini. Nomor 1 dan 2 itu PR ya. Nomor 1 berat juga nomor 1 deh. Naik haji dan disamakan. Orang non Islam apakah terkena kewajiban syariat? Kena sebenarnya. Cuman karena dia kafir makanya mengingkari. Kafir itu mengingkari. Ya dalam bahasan fikih ini kafir lah. Tapi kalau dalam bahasan muamalah jangan bilang kafir. Karena dia kafir ya sudah, dia tertutupi. Wajib. Makanya dia kalau dia dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, dosa tidak haji. Ya karena dia ada batasnya, dia temboknya kafir, maka dia akhirnya yang ngumpulin dosa. Maka dia dosa dalam kekafiran itu banyak. Tidak ada yang memahami seperti itu. Dan saya ikut yang ini. Sehingga ketika ada waktu sholat dia tidak sholat, dia dosa. Akhirnya menumpuk kekafiran. Gitu. Itu maksudnya. Nah, kafir ini kan apa namanya? Tembok yang sangat besar. Nah, tembok inilah yang kemudian menjadi batas orang Islam dengan mereka. Nah, ini temboknya terlalu besar. Ini ya dosa dia, makanya dosa kafir itu besar banget dalam kacamata Islam. Itu. Dia dapat pahala enggak? Ya enggak. Kalau dia berbuat baik misalkan, dulu kan ada pembahasan. Dulu itu Lady Di itu kan rajin beramal, Lady Di. Yang dulu meninggal itu Lady Di Ratu Inggris. Itu dia banyak beramal. Ada pertanyaan, apakah orang kafir, misalkan dianggapnya waktu itu pertanyaannya, orang kafir yang berbuat amal baik, amal soleh itu, apakah dapat pahala? Dulu pertanyaan begitu kan. Ya ada yang mengatakan ya enggak, karena dia ada tembok tadi itu, sehingga tidak dihitung. Tetapi ada yang lebih fleksibel. Ya terserah Gusti Allah. Pakai semuanya ada dalilnya, semuanya ada dalilnya. Dia menggunakan Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Ada yang begitu. Ya silakan. Ya tapi kita kalau yang kita mah enggak usah dipikirin. Teman-teman amat urusan Allah enggak sih? Gitu sederhana beragama. Itu kudu diliurkeun Pak. Menang pahala apa henteu? Menang dosa apa henteu? Nya batur ieu. Ini enggak urang. Saya kira itu ya. Kalau nanti anak kecil itu apakah musibah? Ya musibah bagi orang tuanya. Musibah bagi orang tuanya. Terus saya kemarin waktu gempa apa Cianjur ya, banyak sekali narasi di WA itu, video kata bahwa apa sih azab Allah gitu kan, dikaitkan dengan azab gempa itu, dikaitkan dengan azab. Kita sombong amat itu. Berarti orang Cianjur banyak dosanya, orang Karawang enggak, kan gitu meren. Karena kita enggak gempa, Cianjur gempa, itu dianggap dosa. Itu yang nge-share video itu. Jangan suka sebentar kemudian dikaitkan dengan azab gitu. Kalau bencana itu jangan, biasa saja. Ya kan? Jangan mengatakan mana azab, mana teguran, mana apa tadi itu? Peringatan.
ujian. Azab, teguran, ujian ya. Ya silakan saja, itu mah ke muhasabah diri. Jangan menghukumi orang lain. Itu ada yang di gempa yang kemarin tuh, gempa kan ada WA tuh, ada video tuh. Ngomongkan azab. Dikira namun orang Cianjur tidak rasa kabeh gitu. Berarti anu gempa berarti tadi azab. Oh, itu kurang bagus kan, kurang bijaksana. Seolah-olah kita suci, dia kotor. Jangan yang ini biasa aja, itu mah fenomena alam tuh. Itu fenomena alam itu udah. Ini bilang azab gampang amat gitu. Nanti kita ada banjir kita benar azab dah, soalnya nanti ngerti selokannya pada tutup. Kalau banjir nih selokannya pada tutup. Itu azab dah. Itu udah. Saya kira itu nanti yang itu dibiarkan aja. Ya. Terima kasih Pak Yasir, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.